Kurikulum menjadi peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan sebagai pengarah tujuan ke depannya agar berjalan menjadi lebih baik. Kami sebagai calon guru sekolah dasar dituntut untuk menguasai pengembangan kurikulum khususnya di sekolah dasar. Nah, dalam video ini kita akan membahas serba-serbi pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam, Pak Oti, Ibu Swatun, dan teman-teman semua yang menonton video ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan rahmatnya berupa kesehatan, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun masih di masa pandemi seperti ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Farwisaini dari kelas A 2019. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar. Kurikulum merupakan sebuah pacuan yang harus ditempuh dengan sungguh-sungguh. Kurikulum merupakan aturan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip dasar dalam pembelajaran bagi anak sekolah dasar, yaitu ada 4 ya. Yang pertama, holistik yang berarti utuh. Yang kedua, integrated learning atau pembelajaran tematik terpadu. Yang ketiga, adanya keterpaduan dalam 3 aspek penting. Apa saja itu? Yang pertama, integrated curriculum, integrated day, hidden curriculum, dan text curriculum. Lalu yang terakhir, mutual effect. Sejarah kurikulum di Indonesia sudah melalui perjalanan yang panjang. Selanjutnya, kita akan mengulas pada setiap tahunnya. Kurikulum 1947. Fokus rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran. Kurikulum 1964. Pembelajaran pada saat itu dipusatkan pada program Pancawardhaba, yaitu pengembangan moral atau kecerdasan atau emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1973. Pada tahun 1973, pemerintah mengadakan proyek perintis sekolah pengembangan atau PPSP di seluruh IKIP negeri di Indonesia sebagai sekolah laboratorium. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum 1994. Dalam kurikulum 1994, kurikulum ditetapkan oleh pemerintah untuk setiap wilayah di Indonesia. Artinya, kurikulum ini bersifat sentralistis. Kurikulum 2004. Alasan munculnya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK karena pada kurikulum sebelumnya banyak ditemukan nilai-nilai yang didapat oleh anak tidak sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya, kurikulum 2006. Kurikulum 2006 sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yang merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya yang terakhir itu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perpaduan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya yang mengedepankan pencapaian kompetensi siswa dengan berlandaskan pada potensi individual dan menyatukan pencapaian ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Kita masuk ke perbandingan kurikulum SD di berbagai negara. Studi perbandingan pendidikan dalam hal ini kurikulum merupakan salah satu cara untuk mengetahui berbagai aspek yang berhubungan dengan sistem pendidikan Indonesia dengan negara tertentu. Yang pertama itu ada negara Jepang. Pendidikan dasar di Jepang memiliki mata pelajaran yang jauh lebih sedikit. Ini menyebabkan siswa bisa lebih fokus dalam belajar dan tidak merasa tertekan dengan pelajaran. Sementara di Indonesia, banyaknya mata pelajaran tak jarang membuat siswa merasa tertekan, stres, bahkan jenuh. Lalu negara yang kedua itu ada Amerika Serikat. Jika di Amerika Serikat mereka lebih menekankan untuk belajar langsung praktik di lapangan, berbeda dengan di Indonesia yang lebih banyak menggunakan materi dalam setiap pembelajarannya. Lalu yang ketiga negara Finlandia. Di negara Finlandia, kesenjangan antara murid terpintar dan murid paling tidak pintar di Finlandia adalah yang terkecil di dunia. Artinya, murid yang paling tidak pintar pun masih terhitung pintar. Lalu di negara Indonesia, kesenjangan begitu banyak terlihat. Banyak siswa pintar dan banyak juga siswa yang kurang pintar. Selanjutnya, kita membahas kurikulum neuroscience. Konsep pembelajaran dalam perspektif neuroscience adalah pembelajaran yang memberdayakan kemampuan otak
sesuai tahap perkembangannya dan mengoptimalkan kinerja otak melalui penciptaan lingkungan belajar yang menantang, menyenangkan, bermakna, dan mendorong siswa menjadi aktif. Berdasarkan teori Triune Brain, otak manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu neokortex, yang kedua ada limbic system, yang ketiga ada reptilian complex. Visi. Dapat disimpulkan bahwa visi merupakan gambaran suatu tujuan di masa yang akan datang dan hendak dicapai oleh suatu organisasi. Berikut merupakan cara perumusan visi, antara lain, yang pertama, mengkaji makna visi yang lebih tinggi untuk digunakan sebagai acuan. Lalu yang kedua, menginventarisasi rumusan tugas yang tercantum dalam struktur. Lalu yang ketiga, rumusan tugas tersebut dirangkum dan dirumuskan kembali. Lalu yang keempat, rumusan visi dikomunikasikan dengan seluruh stakeholders. Yang terakhir, rumusan visi yang telah disepakati ditetapkan dengan keputusan pimpinan. Misi. Dapat disimpulkan bahwa misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Berikut ini merupakan cara perumusan misi, antara lain, yang pertama itu mereview atau meninjau kembali masalah yang dihadapi. Lalu yang kedua, melibatkan seluruh anggota organisasi untuk memberikan partisipasi. Lalu yang ketiga, menumbuhkan sikap rasa memiliki. Lalu yang terakhir, mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh anggota. Seorang pendidik perlu melakukan sebuah inovasi dalam melihat visi dan misi sekolah, dikarenakan dialah yang akan terlibat dalam pengelolaan sekolah. Dimensi kurikulum. Yang pertama itu ada ide atau gagasan. Ini merupakan hal pertama yang diperlukan untuk mengembangkan kurikulum. Sehabis ide, lalu ada rencana tertulis. Di dalam rancangan tertulis ide harus dalam kondisi yang ideal. Lalu selanjutnya ada implementasi. Tahap pelaksanaan dari rencana tulis, antara rencana tertulis dan implementasi harus tahu bagaimana aktual atau real kurikulum. Selanjutnya hasil, wujud dari adanya implementasi pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan. Selanjutnya peranan kurikulum itu ada 3 ya. Yang pertama peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis atau evaluatif.